Seperti yang kami bilang di video ketika pramusim, mending langsung kasih aja piala juaranya ke Max Verstappen deh. Sesuai dugaan, baru balapan pembuka, tapi Red Bull sudah menghancurkan rival-rivalnya lewat performa yang sangat dominan di GP Bahrain kemarin malam. Verstappen tidak tersentuh dari start sampai finish, di mana dia selesaikan balapan di posisi terdepan dengan gap 22 detik dari rekan setimnya Sergio Perez yang finish di podium runner-up dan 25 detik dari Carlos Sainz yang huni tempat ketiga. Selain gap yang besar, pembalap Belanda yang meraih kemenangan ke-55-nya ini juga langsung mencatatkan raihan Grand Slam di ronde pertama musim 2024. Grand Slam adalah ketika pembalap meraih pole position, lalu mengkonversinya jadi kemenangan dengan memimpin semua lap saat balapan dan meraih fastest lap. Ini juga merupakan Grand Slam kelima dalam karirnya, menyamai rekor Alberto Ascari dan Michael Schumacher. Verstappen sejak awal sudah tidak terkejar dan melaju dengan mulus tanpa hambatan sama sekali sampai akhir. Kembali meneruskan trek kemenangannya menjadi 8 kali secara beruntun jika kita hitung dari musim lalu. RB20 meski menunjukkan beberapa celah di kualifikasi, tapi cara Verstappen membawa mobil ini saat balapan memang terlalu sempurna dan berada di level yang berbeda dibanding lawan-lawannya. Performa Verstappen di Bahrain mengirimkan sinyal yang kuat jika dia bersama Red Bull akan mengulangi dominasinya tahun lalu dan tinggal seberapa jauh mereka bisa mempertahankannya musim ini atau bahkan sampai 2025. Beralih ke hal lain, Checo Perez sukses finish di posisi runner-up untuk lengkapi performa sempurna Red Bull di Bahrain dengan finish 1 dan 2. Perez meski start dari posisi kelima, tapi saat start dia sudah bisa naik satu strip ke posisi 4 dan secara perlahan menyalip Charles Leclerc dan George Russell untuk bisa berada di belakang rekan setimnya. Carlos Sainz yang finish di podium ketiga dianugerahi gelar Driver of the Day lewat voting fans. Sesuatu yang menurut kami cukup pantas disematkan karena memang performa Sainz sangat solid di race semalam. Meski sempat turun ke posisi kelima di lap pertama, tetapi Sainz menunjukkan race pace yang sangat bagus dan bisa ungguli rekan setimnya. Duelnya dengan Charles Leclerc terhitung sangat berani, terutama manuver pertamanya yang nyaris saja membuat kedua pembalap Ferrari ini senggolan. Dan yang terpenting adalah tidak ada team order dan semua manuvernya murni karena insting kompetitif Sainz sendiri. Stint kedua dengan Bernhard menjadi pengubah keadaan bagi pembalap Spanyol tersebut, di mana dalam 2 lap sekaligus setelah pit stop, dia bisa menyalip Leclerc lewat manuver dive bomb di tikungan 1 dan kemudian menyalip Russell dari sisi luar tikungan 4. 2 manuver itulah yang jadi kunci dan mengantarkan Sainz ke podium ketiga di GP Bahrain. Sainz mengaku kaget dengan pace yang ditunjukkan oleh mobil SF24, di mana dia bisa menyamai kecepatan dari Sergio Perez. Dan bahkan di stint terakhir, meski Sainz pakai Bernhard dan Checo menggunakan soft, dia masih bisa menjaga jarak dan perbedaan keduanya tidak terlalu jauh. Sayangnya feeling positif tersebut tidak dialami oleh Charles Leclerc yang menderita sepanjang race malam. Meski start dari posisi kedua, tapi kecepatannya tidak secepat yang diharapkan. Secara perlahan, Leclerc disalip oleh George Russell, lalu setelah itu oleh Sergio Perez, dan kemudian harus akui keunggulan rekan setimnya yang secara overall memang lebih kencang. Balapan Leclerc dihabiskan untuk memanajemen mobilnya supaya bisa finish dan berkat strategi Ferrari yang memberikan Bernhard 3 lap lebih segar daripada Russell di stint terakhir. Itu membantunya untuk menyalip pembalap Mercedes tersebut dan akhiri balapan di posisi keempat. Driver Monaco ini tidak bisa tampil maksimal seperti yang diharapkan karena problem di area pengereman yang diderita saat race. Masalah itu ia alami sejak start balapan dan jadi penyebab kenapa Leclerc buat banyak kesalahan berupa ban terkunci saat mengerem di tikungan pertama dan tikungan 10. Perbedaan suhu rem antara kiri dan kanan dikatakan Leclerc mencapai 100 derajat Celcius yang menandakan ada problem di area brake duct. Meski alami problem yang merepotkan saat balapan, tapi Leclerc sepakat dengan Sainz jika kecepatan yang ditunjukkan SF24 cukup bagus dan seharusnya bisa dengan mudah kunci podium runner-up di belakang Verstappen. Selain Ferrari, Mercedes juga jadi tim yang mendapat banyak masalah di GP Bahrain semalam. Nyaris semua mobil bermesin Mercedes kecuali Aston Martin mengalami problem di area mesin. Duo Mercedes dibuat pusing oleh masalah di bagian baterai IRS yang membuat Russell tak bisa menggunakan tombol overtake boost dan Hamilton yang alami gangguan saat charging baterai. Lalu Alex Albon alami mesin overheat atau terlalu panas saat mencoba mengikuti mobil lain di depannya.
Kemudian Lando Norris, di ronde pertama saja sudah ganti komponen baterai dan kontrol elektronik, usai masalah yang melanda di sesi latihan bebas kedua. Hal itu membuat Mercedes tak bisa tampil maksimal, padahal di stint pertama, George Russell menunjukkan kecepatan yang positif dengan menyalip Leclerc di awal race. Problem ERS dan overheating mengharuskan Russell serta Hamilton untuk menjaga kecepatannya seperti melakukan lifting and coasting. Padahal di kondisi normal saja, mesin Mercedes ini tidak sepowerful mesin Ferrari ataupun Honda. Toto Wolff mengklaim, jika masalah mesin itu sebabkan Mercedes kehilangan setidaknya setengah detik di setiap lapnya. Alhasil Russell cuma bisa finish di posisi kelima, walaupun start dari posisi ketiga saat kualifikasi. Sementara Hamilton yang start dari posisi 9, bisa naik ke posisi ketujuh berkat strategi undercut Mercedes yang membuatnya bisa menyalip Oscar Piastri dan mengasapi Fernando Alonso. Berbicara soal McLaren, seperti dugaan kami jika tim ini memang punya kestabilan pace yang sangat bagus, tetapi mereka kalah dari segi overall performance dengan Mercedes dan Ferrari. Di fase akhir balapan, Norris sendiri mampu mendekati Russell, namun sayangnya terlambat karena sejak awal memang sudah tidak cukup kencang. Hasil ini sudah sesuai dengan ekspektasi publik mengenai posisi McLaren yang memang akan berada di luar 5 besar dan cuma lebih baik dari Aston Martin, di mana Norris finish di urutan ke-6 dan Piastri ke-8. Sementara duo Aston Martin sendiri finish secara berurutan di posisi 9 dan 10. Alonso padahal bisa start dari urutan ke-6 dan cuma terpaut 0,3 detik dari waktu pole Verstappen. Namun saat balapan, mobil EMA24 ternyata kalah cepat dari McLaren dan Mercedes. Sekali lagi memaksa Fernando Alonso untuk sedikit membumi soal ekspektasinya musim ini. Lance Stroll, walau sempat melintir karena disenggol Nico Hülkenberg saat start, tapi dia mampu bangkit dan berikan 1 poin yang tersisa kepada tim. Kredit yang lebih bagus harus diberikan kepada Zhou Guanyu yang mampu tampil cukup bagus dengan finish di posisi ke-11. Padahal dia start dari grid ke-17 dan semua berkat lap pertamanya yang bagus, di mana ia bisa naik 4 posisi serta strategi agresif Sauber dengan pit stop lebih awal. Sayangnya itu tak berlaku bagi Valtteri Bottas, di mana ia cuma bisa finish di urutan 19 setelah apes karena masalah di baut ban saat pit stop. Sedikit mengingatkan kita soal kejadian di GP Monaco 2021. Haas juga berikan performa positif, di mana seandainya saja Hülkenberg yang start dari 10 besar tidak senggolan dengan Stroll di lap pembuka, maka kami cukup yakin dia bisa setidaknya bersaing untuk poin. Haas tampil tidak terduga, dan mereka menunjukkan kecepatan yang bagus dengan masalah degradasi ban yang sudah mereka atasi di mobil VF24. Kevin Magnussen bisa bertahan dengan baik dari kejaran duo Racing Bulls di 5 lap terakhir dengan mengandalkan traksi serta power Ferrari yang bagus, menandakan jika ban belakang mereka masih di dalam kondisi yang cukup oke, meski sudah mendekati akhir stint. Berbicara soal Racing Bulls, sedikit konflik sempat terjadi antara Daniel Ricciardo dan Yuki Tsunoda soal team order yang diberikan pada akhir race. Tsunoda tidak terima karena disuruh mengalah demi berikan jalan ke Ricciardo, yang mana pembalap Jepang itu nyaris menyenggol rekan setimnya saat cooldown lap dan membuat suasana tim menjadi sedikit memanas. Tim dengan predikat penampil terburuk sepertinya harus disematkan kepada Alpine yang sedang diambang krisis dengan anjloknya performa mobil mereka musim ini. Memulai race dari urutan juru kunci, ya sudah bisa ditebak kalau mereka tidak bisa apa-apa saat balapan dan jadi penghuni papan bawah. Jadi, apa momen favorit kalian dari race malam? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.